Jangan sok politik, ini cuma game, jangan disangkutin sama politik. Sebuah kalimat yang seolah benar, seolah secara logika benar, tapi sejatinya ini pemahaman yang keliru. Kok bisa? Mari kita bahas persoalan ini bersamaku, Kang Masityo Wisanggeni. Politik, sebuah kata yang seolah menakutkan dan lebih banyak dihindari oleh banyak orang. Bahkan sampai konten kreator pun sebisa mungkin menghindari pembahasan politik. Padahal konten kreator itu adalah penyuara terkuat di dunia digital. Bahkan dengan adanya konten kreator yang menyuarakan aspirasinya, itu justru bisa mendorong adanya perubahan. Tapi kita coba pahami dulu, apa sih politik yang dimaksud? Politik itu bukan soal pemerintah atau pemilu, bukan. Tapi ini soal kekuasaan, soal kepentingan, dan soal pengaruh. Karena hampir setiap aktivitas manusia melibatkan tiga hal itu. Maka wajar kalau politik masuk kemana-mana, termasuk industri hiburan, bahkan game. Sekarang aku mau tanya, dari mana kita bisa mendapatkan alat-alat elektronik kalau tidak ada kerjasama antar negara? Dari mana kita bisa nonton YouTube dan TikTok kalau tidak ada ponsel yang bisa masuk ke negara kita? Dari mana kita bisa akses internet kalau tidak ada kerjasama bilateral antar negara? Dari mana kita bisa main game dari Steam kalau tidak ada kebijakan perdagangan? Itu semua dari apa? Politik. Bahkan, game populer macam Call of Duty, story dari gamenya sendiri berhubungan erat dengan politik antar dua kubu, bukan? Dan pernah sampai menimbulkan kontroversi karena dianggap memutarbalikkan sejarah. Jadi, bagi orang-orang yang belum tahu sejarah, lalu main game Call of Duty, maka mereka akan menganggap bahwa pihak Rusia itu jahat, Timur Tengah itu jahat, yang jadi pahlawannya itu Amerika. Game War Thunder dengan berbagai alutsista dari tiap-tiap negara lalu diadu satu sama lain. Bahkan developernya bilang game ini dibuat sehistorikal mungkin. Anda pikir itu bukan politik juga? Ada lagi, Anda pernah main Mobile Legends? Mereka menambahkan karakter Gatot Kaca dengan tujuan apa? Itu membawa identitas budaya Indonesia. Orang bilang itu marketing, tapi sebenarnya itu strategi politik. Membuat kita, warga Indonesia, yang punya nasionalisme merasa bangga. Kebanggaan ini yang dimanfaatkan oleh industri-industri dan kebijakan negara juga. Anda pernah nonton turnamen e-sport? Tahu nggak kalau mereka itu juga didukung oleh government? Jadi kalau Anda mengira game jangan disangkut pautkan sama politik, maka bisa jadi ada masalah dengan pemahaman Anda. Anda tahu kopi Ice Black? Anda tahu kopi Canadiano? Anda tahu nggak itu sebenarnya kopi apa? Itu kopi tadinya bernama Americano. Kemudian orang-orang dan pemilik kedai kopi di seluruh dunia mengganti nama Americano jadi Ice Black dan Canadiano karena apa? Itu dilakukan sebagai bentuk protes simbolis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kopi yang setiap hari Anda minum bisa berganti nama. Lagi-lagi soal apa? Politik. Film-film bisa disisipkan pesan nasionalis. Politik. Musik-musik dijadikan simbol perlawanan. Politik. Media-media pun bisa membentuk persepsi tentang suatu negara dan ideologi-ideologi. Anda tahu Hollywood? Amerika Serikat bahkan sudah lama menggunakan Hollywood sebagai alat soft power untuk menyebarkan nilai-nilai mereka. Masuk apa? Politik juga. Negara Amerika juga membuat film-film yang mendukung kaum woki-woki dan LGAPCD. Mereka ingin semua negara di dunia menerima paham jomok. Tapi, berkat adanya Komisi Penyiaran Indonesia, film-film jomok diblokir, sehingga tidak menyebabkan bangsa bermoral dan berbudi luhur ini jadi bangsa yang menjijikkan. Jadi, jika Anda itu cerdas, pasti akan paham kalau hampir semua di dunia ini ada kaitannya dengan politik. Justru jika Anda enggan memahami soal politik, maka semakin mudah oknum-oknum berkuasa itu mempermainkan kita di atas telapak tangan mereka. Kita kembali ke beberapa masa yang lalu, ketika kaum elit, politisi, dan bangsawan justru ingin rakyat mereka bodoh dan tidak paham soal politik. Kenapa? Kenapa mereka justru menginginkan rakyat jadi bodoh? Karena dengan membuat rakyat jadi bodoh soal politik, maka kekuasaan lebih mudah dipertahankan. Soalnya rakyat tidak punya informasi atau alat untuk menentangnya. Bahkan mereka sampai melakukan tindakan pembungkaman bagi orang-orang yang keluar-keluar soal keadilan. Entah dengan cara dieksekusi, diasingkan, atau bahkan diintimidasi. Dan ancaman-ancaman itu pun terus ada turun-temurun hingga di zaman sekarang. Saat orang-orang takut sama yang namanya politik. Bahkan mungkin sampai ada buzzer-buzzer yang menakut-nakuti masyarakat jika keluar-keluar soal politik.
Dan bisa jadi ketika Anda bilang kalau game itu tidak boleh disangkut pautkan sama politik, itu mungkin karena Anda takut sama politik gara-gara terpengaruh oleh buzzer. Karena semakin orang-orang tidak paham politik, semakin bodoh rakyatnya mengenai politik, maka semakin mudah pula rakyat itu dipolitikin. Ada yang tanya, kenapa Anda nggak mau bahas alutsista Zionis, Bang? Apakah enggan membahas Zionis itu bagian dari politik? Ya, bisa jadi. Tapi aku enggan membahas bukan karena dasar politik. The reason is because it's my choice. Itu pilihanku. Atas dasar apa? Respect. Menghormati. Kalau orang lain yang bahas, silahkan. Aku tidak akan melarang dan menghujat mereka. Tapi ini adalah pilihanku untuk tidak membahasnya karena rasa nurani dan menghormati. Misal, aku bahas mengenai pasukan Zionis secara umum dan seimbang. Tidak mungkin aku akan bahas keburukannya aja dong. Pasti akan membahas soal kehebatannya juga dong. Kalau aku membahas kehebatan mereka, bukankah artinya secara tidak langsung aku mengakui mereka? Termasuk mengakui kehebatan genosida dan penjajahan mereka. Ini pandanganku, ini sikapku. Orang lain yang bahas hal demikian, silahkan, tafadhol. Aku tidak akan menganggap mereka itu salah. Tapi yang jadi persoalan sebenarnya adalah ketika ada anomali berkata, game jangan disangkut pautkan sama politik. Sesungguhnya mereka tidak memahami apa itu politik. Semakin Anda menutup mata soal politik, maka semakin mudah Anda dipermainkan. Pahami bagaimana dunia itu bekerja, maka Anda akan menemukan jalannya. Aku Kang Mas Dewi Sanggeni, wassalam.